Swastiastu. Romo Ibu Namastu Manusia Dengan Saraswati di Batu Indonesia. Romo Lundas Pinangan Ayu Salam Dumadi. Yang sama-sama kita sucikan Romo Mangku, para pinang kita yang hadir di Pura Sanatana Agama UGM. Dan saya hormati Profesor Dr. Ngabejo, Dirjen Dinas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini kehadiran beliau yang kesekian kalinya di Pura Kampus UGM. Jadi Prof. Widya adalah saya kira seorang sahabat dari UGM yang mengikuti proses pembangunan dari pura ini sejak awal. Beliau juga beberapa kali berkunjung, tidak hanya pada saat terakhir itu kemarin waktu Pujo Wali atau ngentak linggihnya, tetapi sebelum itu karena beliau membawakan satu dana yang dihibahkan oleh Gus Menteri waktu itu, Menteri Agama, sebanyak 500 juta. Kita kasih tepuk tangan pada Kementerian Agama yang sudah ikut menyaksikan dalam pembangunan pura. Rektor, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur, para sivitas akademika yang hadir pada saat ini dari Universitas Gadjah Mada maupun dari staf Negeri Jawa Timur, Pembina Provinsi DIY yang saya hormati, adik-adik dan seluruh keluarga Hindu Universitas Gadjah Mada dan juga Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Timur yang berbahagia. Sesamping yang berbahagia kita aturkan kepada urusan para mengetahui itu bertaruh sarang malinggo-malinggo di urusan para agama UGM. Jadi saya selalu hati-hati nyebutnya ini sanatan agama ini, karena atas sih asuh ketua dan kebraha itu sama para mengetahui kita bisa bertemu bersatu wajah bersama-sama, bertemu dalam satu forum yang sangat baik ini, forum Purnama Sidi yang digagas oleh adik-adik keluarga mahasiswa Hindu Dharma baik S1, S2 dan juga teman-teman dari dosen-dosen dan staf dari Jawa Timur. Ini pertemuan kita yang kedua setelah di kick off pertama kali pada Purnama Terasa kemarin. Idenya sangat sederhana, bagaimana kita menjadikan pura ini bukan saja sebagai benteng ritual serata bakti kita pada Ibu Sang para Betawi dan Bidara leluhur kita bersama, tetapi juga menjadi tempat kita untuk mendapatkan pembelajaran sumber literasi terkait dengan keagamaan maupun non-keagamaan. Di dalam susastra kita selalu dibedakan antara parawidya dan aparawidya yang berkaitan dengan keagamaan, yang berkaitan dengan teologi, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ketuhanan, Brahmawidya. Tapi tidak yakin bahwa kita ke depan tidak hanya memerlukan ilmu-ilmu tentang ketuhanan, aku dan lain-lain, tetapi kita juga memerlukan terkait dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan perkembangan sains dan teknologi. Saya kira dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Perkembangan teologi kita, keyakinan dan prada bakti kita pada Tuhan, di dalamnya juga termuat di dalamnya satu kepercayaan bahwa Ibu Sang Yang Para Betawi memberikan sinar terang kepada kita semua yang kita sebut Widya, dan membuat kita bisa tercerahkan atau keluar dari kegelapan yang ada. Itu menyangkut di dalamnya bukan hanya terkait dengan ilmu keagamaan, tetapi juga di dalamnya adalah terkait dengan apa yang sudah
kompetensi yang kita miliki Pak Dirjen sangat luar biasa, karena UGM ini adalah Center of Excellence dalam sains dan teknologi. Fortunas, Prof. Bayu dengan berbagai karya-karya beliau, Sang Obiang, dan dokter-dokter yang lain, dan calon-calon profesor yang juga sangat banyak, Prof. Negara. Saya yakin ilmu perkembangan sains dan teknologi di UGM luar biasa, dan itu sudah punya reputasi dan kontribusi yang sangat besar. Tetapi tentu saja kita membutuhkan sisi yang lain, yang di dalamnya ada takwa. Takwa ini kaitannya dengan bagaimana kita memahami ilmu ketuhanan dan ikhlasan diri itu. Kemudian juga susila yang terkait dengan etika benar, kemudian upacara. Terutama hal yang terkait dengan susila ini, etika ini tentu saja menjadi hal yang sangat penting untuk kita dapatkan. Nah, itu sebabnya mengapa kolaborasi antara UGM dengan staf Jawa Dwipa menjadi duet maut nih Pak ke depan. Jadi duet mautnya jadi Fortunas di kedokteran hewan, apa perkembangan terbaru tentang cloning. Nah, jadi Gus Sajik, Gus Chandrawang membahas cloning dari sisi ilmu ketuhanan, etikanya seperti apa, untuk siapa sebenarnya ilmu cloning. Prof. Bayu dengan rekayasa yang luar biasa, pencitraan, bukan Prof. Bayu yang pencitraan, radiologi digital luar biasa, perkembangan IT sekarang luar biasa, dan kita akan melihat sisi agamanya. Saya harap eksperimen yang kita lakukan dengan kolaborasi ini bisa diteruskan di tempat lain, tidak hanya di UGM dengan staf Jawa Dwipa, tetapi juga di tempat lain, di Palangkaraya, kemudian di Mataram, di Bali, sehingga kita punya suatu pemahaman yang jauh lebih komprehensif mengenai perkembangan ilmuwan, tetapi juga kita punya juga jawaban-jawaban mendasar untuk siapa, untuk tujuan apa perkembangan ini. Kita harapkan ini akan berlanjut terus-menerus dan menjadi satu inspirasi di tempat lain. Kemudian juga yakin bahwa hasilnya ini akan kita betul-betul dokumentasi dengan baik, bisa menjadi bahan yang bisa digunakan baik oleh lembaga keumatan, majelis keumatan maupun dirjen dalam merespon perkembangan. Karena saya juga lihat di agama-agama lain tuh sudah cepat sekali ada Batsul Matsail di NU ya. NU itu luar biasa, jadi update terkait perkembangan kekinian ilmuwan oleh kiai-kiainya juga terjadi. Nah, itu sebabnya mengapa pandita kita, pinandita kita juga harus update. Kita tahun bulan Juli Pak Dirjen akan membuat Brahmasara Bawana Mukti, kira-kira ingin menjembatani antara tradisi dan teknologi ini seperti itu. Oke, kira-kira sapunika Presiden Katur, demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbagai ini. Spirit yang sudah kita bangun kita teruskan biar menyala betul dan bisa menjadi inspirasi kita. Kita sini baca perang satu, Om Santi. Loka Samasta Sukim Bawah. Terima kasih kepada Dr. Arif Dwimayana atas sambutannya. Umat Dharma yang berbahagia, terutama di lingkungan kampus seperti UGM yang merupakan mini Indonesia seperti itu, Prof. Bagaimana pendapat Prof? Om Swastiastu. Rahayu Sagung Hati yang hormati dan sekitar para penandu, yang hormati para Agung Hari dan ini senior kami yang itu, dan hormati Ketua Panitia Prof. Ojang, dan hormati Ketua Staf Jawa Dwipa Prof. Nas, Prof. Bayu, dan adik-adik mahasiswa di juga ada suhu saya Pak Pandi. Kalau Pak Pandi undang saya nggak bisa nolak.
ingin menyampaikan satu apresiasi pada teman-teman di UGM karena satu ide yang sesungguhnya telah lama digaungkan oleh seorang sastrawan tidak bagus Ede Anasya. Beliau menggagas sebuah diskusi purnama di Jakarta yang disebut sebagai Patriwarga. Nah, apa yang menjadi penting di situ karena kita sebagai umat Hindu yang datang dari seluruh tanah air lalu berkumpul di UGM dan juga di Jawa Timur, ini tentu membawa konsep yang masih berseliweran, dan disitulah seorang Daskian menyebut sebagai Angamet Bidani Kesawi. Jadi Angamet Bidani Kesawi itu adalah mengumpulkan intisari-intisari yang bisa kita pakai sebagai pedoman dalam setiap pemahaman bagaimana kita beragama yang baik. Itu satu. Yang kedua, puro kampus itu beda dengan puro umum. Ciri puro kampus itu adalah ada aktivitas intelektual yang mendukung puro itu, sehingga puro bukan berfungsi sebagai hanya persoalan persembahyangan, tapi berfungsi sebagai penguat identitas kita sebagai orang Hindu yang ada di Universitas Gadjah Mada maupun dari Jawa Timur. Ini diskusi ini adalah bagian dari pendirian puro kita. Kenapa kita mendirikan puro ini? Bukan semata-mata untuk sebuah tempat yang relaksasi kita bisa sembahyang pada setiap saat, tapi ada kaum intelektual yang lahir dari puro ini. Nah, saya bercerita cuplikan film yang menurut kita perlu kita renungkan ketika ada seorang teolog dan seorang ilmuwan yang berdebat persoalan eksistensi manusia. Teolog itu selalu bicara bahwa dunia ini tidak akan bisa berjalan tanpa sentuhan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Doa-doa itu menjadi penting ketika manusia menjalani kehidupan. Tetapi ilmuwan ini tetap menganggap bahwa semua keputusan dan kebenaran itu ada pada akal sehat kita. Dan bahkan ilmuwan itu menantang teolog bahwa ilmuwan itu mampu melahirkan teknologi yang hampir mirip dengan manusia, bahkan bisa. Saya meneliti menghasilkan miliaran. Pernah membayangkan bagaimana Indonesia yang berbeda ini itu bisa memiliki satu kesatuan cara pandang yang di dalam situasi Majapahit sudah digambarkan. Oleh karena itu, saya kira pertanyaan ini menjadi menarik. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah adik-adik yang kuliah di Gadjah Mada ini, dari manapun asalnya, itu satu yang saya mohon adalah wajib sembahyang di puro. Karena nama Gadjah Mada telah membesarkan Nusantara, telah membesarkan Hindu, telah membesarkan negara Republik Indonesia. Berapa pejabat tinggi negara yang berasal dari Universitas Gadjah Mada? Nama besar Gadjah Mada itu ada di sini. Nah, sekarang tidak ada satu kebetulan dalam proses di dunia ini ketika Johari merintis puro ini, Pak Tunas merintis puro ini, tidak ada satu kebetulan. Beliau pasti ada satu misi tertentu sehingga beliau berkenan melinggih di puro ini. Kalau tidak berkenan melinggih di puro ini, pasti ada proses yang tidak pernah kita bisa lalui. Artinya apa? Tadi Pak Prof. Tunas mengatakan dari sesuatu yang tidak punya modal sama sekali, ngumpulin uang, penyelesaian cepat, dan semua proses itu berjalan dengan baik. Tidak ada satu kebetulan di situ. Semua sudah by design dari Partai Golkar. Saya yakin Pak. Nah, saya berharap Jawa Bipa, karena Jawa Bipa itu adalah mandalanya dari Gadjah Mada, maka sebagai wilayah akan setelah Jawa Bipa wajib sebagai penyusun tetap
Jadi, karena itu mandalanya kita ambil, Jawa itu mandalanya. Nah, spiritnya adalah, ilmunya adalah Gajah Mada. Jadi kalau ilmu bersatu dengan agama, saking pura ini akan menjadi besar. Berarti memang konsepnya sudah ada semenjak dahulu di kita negara agama seperti itu nih, dan oleh Pati Gajah Mada, dan sekarang sudah meninggi di Pura Satagama UGM juga. Dan artinya di sini kita harus mengetahui bahwa kita tidak boleh menjadikan perbedaan sebagai satu alasan perpecahan, tapi juga sebagai alasan untuk kolaborasi dan berinovasi seperti itu. Karena pada dasarnya kita bisa mencapai kemajuan juga dengan adanya kerjasama satu sama lain seperti itu. Baik, lalu sekarang lebih dekat dengan tema kita hari ini gitu, yaitu seperti refleksi Puja Wali Pura Satagama. Menurut Prof sendiri, artinya spirit atau nilai-nilai atau semangat apa yang mendasar yang terkandung dalam suatu pelaksanaan Puja Wali? Ya, kalau Puja Wali itu lahiriannya kan ulang tahun ya, ulang tahun ketika kita lahir di Sanatagama ini tahun berapa kan kemarin ya, 2024. Jadi 2024 kelahiran kembali nama besar dari Gajah Mada. Saya sampaikan bahwa baru 2024 kita bisa merekonstruksi kembali peradaban Gajah Mada di Pura. Rekonstruksi ini berkaitan dengan tata kelola tata agama yang ada di Gajah Mada. Jauh sebelum Jawa Tengah ini memiliki pura, saya kira konsepsi Gajah Mada tentang pura itu sudah ada. Sehingga bangunan yang muncul di pura ini berbeda dengan pura yang ada di tempat lain, termasuk struktur pura. Kenapa? Karena inilah yang lahir dari pemikiran Gajah Mada. Nah, lalu refleksinya apa? Karena kelahiran itu harus kita peringati, maka setiap memperingati sebuah kelahiran itu pasti ada yang kita harapkan, ada yang kita tinggalkan, ada yang kita tambah, dan ada yang kita kuatkan. Proses Puja Wali ini adalah sebagai proses pendewasaan. Apakah pura ini sangat berarti bagi umat Hindu yang ada di Universitas Gajah Mada dan juga di Jawa? Apakah pura ini akan sangat penting yang bisa menjadi topangan spiritual daripada mahasiswa di Universitas Gajah Mada? Tentu kita yang harus mengkonstruksi. Jadi pura ini bukan miliknya Prof Dunas, bukan miliknya Jomari, tapi milik saudara semua. Setiap saudara memindahkan kaki di Gajah Mada, di Universitas Gajah Mada, baik S1, S2, dan S3, terlebih lagi staf dosen yang ada di Gajah Mada ini, inilah sudah disediakan oleh nama besar Gajah Mada kita. Kita ingin bahwa pura ini akan menjadi penguat dari Universitas Gajah Mada. Kenapa Gajah Mada dijadikan nama besar dari universitas ini? Penguatnya harus di sini. Jangan sampai nama besar Gajah Mada justru akan turun derajatnya dengan munculnya pura. Itu tantangan besar kita. Buktikan kepada rektor, buktikan kepada seluruh alumni dari Gajah Mada bahwa Mahapati Gajah Mada yang dijadikan nama besar universitas ini sekarang sudah ada di sini. Disinilah tumbuh nanti pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki konsep yang sama dengan Gajah Mada. Yang perlu juga kita lakukan adalah, adik-adik, kebetulan sekarang ini adalah hari kedua untuk diskusi. Saya kira untuk tahun depan perlu mengundang teman-teman di sebelah, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen,
Islam. Kita ajak diskusi di sini. Bahwa apa yang kita miliki tidak mereka pahami, kita jelaskan. Bahwa buruh ini siapapun boleh. Tidak ada larangan etnis, tidak ada larangan agama yang masuk kuliah. Jelaskan konsepsinya agar jangan sampai ketika pemerintah rektor sudah memberikan ruang-ruang seperti ini justru akan menjadikan kita fanatik terhadap orang lain. Itu salah besar. Kenapa buruh ini berdampingan dengan agama lain? Karena jelas konsep Gajah Mada seperti itu. Dan kita sangat memahami posisi buruh ini sebagai penyatuan dari Nusantara, baik dalam agama, suku, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya refleksi Pujo Wali pada hari ini kebetulan adalah yang kedua. Kedua, ini baru lahir 2 tahun gitu kan, baru bisa berjalan. Kalau bayi baru bisa berjalan, belum bisa berpikir. Jadi kalau dari usia baru 2 tahun tapi bisa melihat, maka dia akan menjadi bayi seperti Gatot-Kaca. Jadi begitu lahir, ditempa di kawasan Randi Muka, terus menjadi seorang yang melebihi kekuatan para dewa. Ini yang mungkin kita harapkan, dan saya tidak pesimis karena yang hadir di pura ini bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, tapi orang luar biasa juga. Ada guru besar, ada dokter, ada calon dokter, ada calon magister, ada calon sarjana. Tidak seperti di kampung. Ini adalah pura intelektual. Jadi jangan tinggalkan intelektualnya itu. Karena ini pura kampus, jangan sampai pura kampus tidak memiliki kontribusi terhadap pengembangan intelektual yang ada di Gajah Mada itu. Terima kasih. Waktulah diberikan kepada saya moderator. Sebelumnya Om Swastiastu, yang saya hormati juga Prof. Wijaya selaku Tiang di sini, perkenalkan nama Tiang Made, saya dari angkatan 2024 dari AMHT UGM juga, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya masih termasuk baru dan senang rasanya juga waktu diterima dengan kabar kalau UGM sudah punya kampus. Itu senang rasanya, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin diceritakan sama kakaknya kebun Banguntapan, sekarang sudah ada yang lebih dekat lagi di kampus UGM. Baik, tadi sudah ada pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Prof. Wijaya terkait dengan nilai-nilai luhur Parti Gajah Mada dan juga eksistensi dari KMHT untuk berkampus. Salah satunya tadi yang saya catat terkait dengan pentingnya kami selaku anak muda untuk selalu ingat bersembahyang di Pura Kampus dan menjadikan Pura Kampus UGM sebagai ruang intelektual untuk diskusi untuk anak-anak kami juga nugas di sini, Prof. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan, mungkin juga mewakili teman-teman KMHT UGM selaku yang sering akan berurusan dengan Pura Kampus UGM terkait dengan langkah konkret yang mungkin bisa disampaikan oleh Prof. Wijaya yang dapat kita ambil untuk mempertahankan nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah kita mempertahankan nilai trihita karana. Nah, mungkin ini yang sangat penting menurut saya sebagai anak muda yang harus tetap diperjuangkan dan dipertahankan. Nah, mungkin Prof. Wijaya bisa memberikan sedikit arahan untuk kami yang ibaratnya merantau juga di sini, apa saja langkah-langkah yang perlu kita pertahankan untuk ambil dari langkah spiritual, utamanya dalam pengimplementasian trihita karana sebagai masyarakat Hindu di tengah arus globalisasi. Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Trihita karana ini sebenarnya antara filosofi dan slogan. Yang kita tahu konsepsinya yang dari Deepak Chopra itu adalah deep ekologi. Deep ekologi itu adalah ekologi alam, bukan sekedar hierarkis maupun aspek
kuantitas yang dipentingkan, tapi ada ekologi dalam namanya. Apa itu ekologi dalam? Bahwa yang dipentingkan dalam perintah kanan itu adalah intensitas hubungan. Ya, intensitas hubungan. Satu, misalnya ketika kita bicara hubungan manusia dengan manusia, ada satu teori dari Francis Fukuyama yang disebut dengan social capital. Nah, social capital ini ada bagaimana kita menjalin hubungan dengan manusia lain. Itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kalau di Bali ada namanya juang pejuang. Juang pejuang itu misalnya anak saya nikah dengan anaknya Prof Tunas, otomatis saya menjadi keluarga besarnya beliau. Itu otomatis. Karena itu juang pejuang. Siapapun. Yang kedua adalah hubungan kerja. Misalnya dosen di Gajah Mada nih, ini sebenarnya social capitalnya kan satu profesi, pasti menjadi satu hubungan yang secara emosional itu sangat intens. Tapi kalau hubungan itu tidak intens, maka itu sudah Rito Karano sudah tidak ada di situ. Nah, terus jaringan social capital ini ada dua lagi yang harus kita pahami jika kita ingin harmonis dengan manusia. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pranata. Ada satu pranata yang menjadi tujuan kita bersama. Contoh, kalau sekarang di sini ada nama besar Mahapati Gajah Mada, itu pranata yang bisa menyatukan kita di sini. Dari manapun saudara berasal dari seluruh Indonesia, disatukan karena nama besar Gajah Mada. Itu satu hal yang harus kita miliki. Apalagi Hindu, pranatanya kuat, karma pala misalnya. Siapapun yang mengingkari karma pala itu sudah tidak setuju dengan social capital, dia pasti keluar. Nah, yang terakhir adalah trust, kepercayaan. Hubungan kita dengan orang lain, trust, percaya kepada yang kita ajak berkomunikasi. Sepanjang kita tidak percaya, maka hubungan itu tidak akan berjalan. Nah, satu garis social capital itu yang kita anggap sebagai hubungan manusia dengan manusia, itulah yang akan menggariskan menjadi ke atas. Jangan terbalik ya. Semata-mata kita bicara soal vertikalnya. Hubungan manusia dengan Tuhan itu pribadi. Tidak bisa orang yang 100 orang sembahyang ini akan diterima semuanya oleh Tuhan. Tidak mungkin. Itu akan tergantung dari karma mereka. Kalau mereka bersih ke pura ini, pasti diterima. Di dalam kekawin sudah disebut, bayangan bulan hanya bisa diterima kalau airnya bening. Kalau airnya keruh, tidak mungkin bulan akan kelihatan di air. Jadi kalau saudara sembahyang di sini, itu pribadi sifatnya. Jadi lalu kenapa kita sembahyang bersama-sama? Untuk bisa menjadi air yang bening. Dan air yang bening itu di pura ini, sehingga nanti Tuhan itu secara perlahan-lahan akan membersihkan menjadi bening, sehingga bayangan itu masuk. Jadi kalau dalam beberapa pandangan filosofi Radha Krishna, kualitas nyata dari agama itu adalah hubungan sosial. Seberapa besar kebaikan hubungan sosial kita kepada orang lain, itulah namanya agama yang nyata, bukan agama yang ada dalam idealisme manusia. Nah, sekarang yang mana kita harus bangun? Yang nyata yang harus kita bangun. Yang nyata ini akan berimplikasi pada suatu yang ideal. Kalau ingin kita berbuat baik, Tuhan pasti hubungannya dengan kita baik. Jadi kalau kita tidak baik hubungannya dengan orang lain, omong kosong, Tuhan itu baik.
Ini yang kalau dalam lontar Buana Mahbah itu ada dua pilihan manusia, halu lawan halu. Jadi Tuhan itu boleh memberikan orang yang meminta ketidakbaikan, boleh. Kalau tadi sudah diwakili teman mahasiswa, sekarang mewakili teman-teman dosen. Dalam tataran global sekarang ini kan kita sulit mempercayai, sulit melakukan sesuatu yang kita anggap benar, tapi belum tentu benar bagi orang lain. Nah, kalau dalam konsep dasar agama Hindu itu kan kita mengenal Satyam, Seva, Dharma, Santi, dan Prema. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana cinta kasih, bagaimana kebenaran. Nah, sekarang untuk mengaju kebenaran, menanamkan rasa cinta itu sangat sulit dalam tatanan global seperti sekarang ini. Mana yang kita percaya? Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana kita harus melakukan cinta kasih sejati seperti yang disampaikan dalam kisah tadi. Kemudian bagaimana kita percaya satyam kepada teman-teman kita, dan juga sering sekali terjadi karena saking tidak percayanya ke lingkungan yang lain sehingga kita menjadi ego. Yang melepaskan ego itu sangat sulit. Ya, saya kira mungkin Bapak bisa memaparkan dasar-dasar konsep Hindu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semua. Jadi bukan ujian terbuka ini. Nah, ada satu filsuf yang menyebutkan gini, Bro. Satu di tangan kiri itu ada ketidakbaikan, keburukan, kemudian kejahatan. Yang tangan kanan adalah penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan makna yang tidak bisa dijawantahkan oleh manusia. Lalu pertanyaannya, mana yang kau pilih? Kira-kira kiri apa kanan? Adik-adik ada yang mau jawab? Kita memilih yang kiri atau kanan? Acak aja misalnya gitu, kiri atau kanan. Ini kan belum ujian. Ini baru kisi-kisi. Ya, kira-kira mana yang dipilih? Kira mana? Salah satu. Iya, pilihannya satu. Kiri atau kanan? Satu pilih kanan. Kanan. Gak berani. Boleh, pilihan kan boleh. Nah, dalam konteks itu, yang kanan itu adalah milik Tuhan, sempurna. Jadi kalau itu kita pilih, kita tidak menjadi manusia, kita menjadi Tuhan. Manusia itu posisinya di kiri. Itulah sebabnya manusia berusaha menjadi Tuhan. Jika manusia berusaha menjadi Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan itu yang harus kita turuti supaya sama dengan Tuhan. Ya, kalau di skalonya, supaya kita jadi profesor, ya semua syarat profesor harus terpenuhi. Ini sebentar lagi. Jadi kalau sudah syarat terpenuhi, dia ke kanan otomatis. Jadi kalau manusia diberikan di kanan, dia tidak akan berbuat apapun di dunia ini, karena dia sudah selesai. Itulah sebabnya manusia diberikan di kiri, agar dia berusaha menjadi orang yang akan menuju pada Tuhan itu. Kapan kita menjadi Tuhan? Ya pada saat kita nanti melingkih di Dewa, di Rongklu itu baru sudah pindah kos kita di dunia sini ke dunia sana. Nah, itu artinya apa? Bahwa berbuat baik itu tidak sederhana.
yang sederhana itu berbuat tidak baik. Itu sederhana sekali. Setuju ya? Ya kalau mau nipu orang kan sederhana, itu tidak perlu analisis dulu, tidak perlu ada pendahuluan, latar belakang, teori, metode kan ada, langsung nipu. Kalau mau berbuat kebaikan, karena dia akan menuju sesuatu yang sempurna, itu amat berat. Yudhistira saja yang benar-benar merasakan dharma itu ketika pergi ke surga itu semua saudara-saudara tidak ada di surga. Menyesal juga Yudhistira, kenapa?
Nah,